Cermin ini kalau hari ini kita bisa simbolkan sebagai layar in focus. Bisa gak melihat proyektornya? Cahaya yang menyorotnya? Bisa melihat gambar gak? Enggak kan? Kalau ke cahaya itu tulisan? Gak bisa. Yang harus dilihat mana? Layar. Ada tulisan, ada gambar, ada suara. Suara beda lagi. Ada tulisan, ada gambar. Kelihatan. Qalbu yang sudah bersih, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menerangkan bab mimpi di kitab Mukhtasar fi Ulumuddin dan juga kitab Sirul Asrornya, menjelaskan qalbu ini cermin, mir'ah. Apa yang dicermini? Allah mahfud. Gak tanggung-tanggung beliau menjaga sampai ke sana. Ini kata orang yang berpengalaman, bukan kata saya. Nah, kalau qalbu sudah bersih, Pak, mohon petunjuk, saya kuliah harus kemana? Sebentar. Pak Adis tinggal tawajuh aja, Pak Haji, tinggal tunggu. Kira-kira bakal naik tuh harga emas ya. Wah, naik, meuli ayeuna aja. Gitu. Karena kelihatan. Tetapi tidak akan sembarangan, orang yang sudah sampai ke sana gak akan sembarangan. Kalau sampai begitu, wah, ke 10 mabud lain. Wah, tuh, bahaya. Wah, dijaga, ditutup. Oke ya. Nah, jika ini sudah terbuka, sudah bersih dengan zikir, mau pengetahuan apa? Tinggal melihat. Ya, tinggal melihat. Hanya apa yang dilihatnya, karena dia terlatih, terdidik qalbunya, dia tidak akan sembarangan menyampaikannya. Bila pun harus disampaikan, dia akan menjauhkan diri dari perkara yang akan membuat dia ria. Ada formula bahasa. Contoh, saya terima dari si Adian tuh. Ada orang kehilangan mobil, motor ya, saya lupa lagi. Laporan ke pengarsa Abah. Kata saudaranya, kata Iwan yang lain, Abah mah bukan dukun, gak akan bisa yang begitu. Gitu. Tapi dia yakin, Abah yakin bisa. Laporan. Bilangin kehilangan itu. Kata Abah, laporannya ke polisi, yang begitu mah jangan ke Abah. Gitu. Laporannya ke polisi. Kecewa nih dia. Sudah tahu kan itu semua juga harus laporan ke polisi, yang gitu mah katanya. Tapi karena ada kepatuhan kepada guru, akhirnya dilaksanakan laporan ke polisi. Ternyata barang yang hilang dan yang malingnya ada di kantor polisi. Coba. Kalau kita yang tahu, lah ke saya di kantor polisi jikidit kan itu. Wah, begitu kan kalau kita mah. Ya. Jadi ada rianya. Ini karena memang qalbunya sudah terdidik, sudah pantas oleh Allah diberi rahasia. Dan beliau juga hati-hati. Bahaya juga kan. Ya paling tidak minimal dia aja yang tahu. Kalau saya tahu. Kalau diungkap seperti tadi banyak orang di sini kan. Laporannya ke polisi, ke kantor polisi yang gitu Mas. Karena rasional juga. Ternyata sudah ada di kantor polisi. Oh bener. Berarti Abah udah lihat dong kalau begitu kan. Begitu. Ketika Pak Aos ya yang meninggal tabrakan. Putranya nih Kang Aos. Mau berangkat kemana gitu sama anak istri. Kata Abah, Aos mah tong milu atuh. Ya Bang Aos protes gitu. Beliau kan anak yang paling manja katanya gitu riwayatnya. Mungkin ya kayak anak-anak itulah protes ke orang tua bagaimana. Nyamun bisa mah ulah milu gitu. Ya itu mah terserah. Ngiri. Tabrakan. Beliau sendirian yang meninggal. Luar biasa Pak. Bagaimana kalau Bapak diperlihatkan oleh Allah, lihat lemah mahfud. Wah anak saya tabrakan, ya suka saya meninggal. Coba bayangkan Pak, bisa gak itu megang rahasia itu? Montong mana yang geus ketemu Allah mahfud. Geus ka mana ka meuni bahasa teh. Ya. Dug hulu pernyawa ngabela budak. Kan akhirnya melanggar ketauhidan, tidak menerima takdir. Wa man lam yadlo bi qada'i fal yatlub roban siwai. Orang yang tidak menerima, tidak ridho dengan takdirku, silakan cari Tuhan selain aku. Mental harus kuat, Pak. Mental harus kuat. Bangsa Abah sudah tahu. Wah, ini dia akan celaka tabrakan, akan meninggal, tapi tenang menghadapi. Rukun iman nomor 6 sudah kokoh.
Kenapa kita nggak diberi ilmu itu? Ya karena belum kuat jiwana. Jadi sesuatu itu ada kalanya bagus tidak bisa dan tidak tahu gitu kan. Kalau sebab tahu celaka juga, malah kita yang sakitnya. Belum apa-apa sudah sakit duluan gitu. Nah itu kolbu yang bersih. Al-Quran mengatakan zikir dulu baru mikir. Artinya memang amaliyah Pak. Amaliyah. Makanya ada istilah, kita membuat istilah Arabik. Amalkan, rasakan, pikirkan. Terakhir memikirkan itu. Karena dari mengamalkan dan merasakan muncul ilmu. Muncul ilmu. Sahabat dulu, tolabul ilmi dulu, mengamalkan dulu. Tolabul ilmi mengamalkan. Ditauhidkan dulu oleh Rasulullah. Tilawah. Kemudian ditazkiyah, disucikan qalbunya. Ilmunya belakangan. Fikihnya belakangan di Madinah, Pak. Fikih, muamalah dan sebagainya itu di Madinah. Waktu di Arab itu nggak ada fikih-fikih muamalah dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin mengatur fikih muamalah? Orang Islamnya juga baru sekian. Ya. Bagaimana mungkin? Yang pertama itu harus dibangun itu kekuatan jiwa. Muslim minoritas kalau jiwanya tidak kuat, ya sudah kalah jumlah, sudah kalah fisik, jiwanya kalah lagi. Sudahlah tumpur Islam, tidak akan sampai ke Madinah. Tetapi Rasulullah dikuatkan ketauhidan dan kejiwaannya. Ditazkiyah jiwanya, ketauhidannya diperkuat. Kuat mereka. Sampailah ke Madinah. Baru di Madinah membuka peradaban baru. Barulah di sana muamalah diadakan. Dan itu didokumentasikan di Al-Quran. Tilawah dulu, kemudian tazkiyah, kemudian ta'lim di 3 tempat. Al-Baqarah 151, Ali Imran 164 dan Al-Jumu'ah ayat 2. Tilawah, tauhid, tazkiyah, tasawuf, ta'lim, fikih. Itu sudah ada Pak aturannya. Kalau mau ta'lim dulu, kemudian tazkiyah, mau fikih dulu, kemudian tasawuf, silahkan. Itu teori bumi namanya. Yang tadi teori langit. Kenapa teori bumi? Doanya Nabi Ibrahim, Al-Baqarah 129. Nabi Ibrahim doanya dibalikin, ditauhidkan, disyariatkan, taklim, fikih, kemudian ditasawufkan. Doa Nabi Ibrahim diijabah oleh Allah di surat Al-Baqarah juga 151. Tetapi posisinya oleh Allah dibalikan. Tazkiyahnya nomor 2, baru taklim, fikihnya nomor 3. Ini sudah ada di Al-Qur'annya. Gak usah diperbutkan lagi. Tasawuf dulu, fikih dulu. Sudah jelas, bukan saya yang menjawab Al-Qur'an. Al-Quran di buku Taji kalau salah udah ada disinggung. Itu sudah jelas Pak. Tidak usah diperdebatkan karena Al-Quran itu tauqifi. Oh saya mau fikir dulu, nggak apa-apa, ada ayatnya kok. Ada, cuma 1 kali disebutnya dan itu doa Nabi Ibrahim. Ya, kalau teori langit dari Allah 3 tempat. Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, 165 kurangi 1. Ketiga Al-Jumu'ah 2 rakaat sholat Jumat. Maka Al-Jumu'ah ayat 2. Ada situ. Hadirin ikhwani rahimakumullah. Rupanya untuk kajian Miftahus Sudurnya sampai di situ dulu. Tadi sampai mananya? Ulaika fi dhalalim mubin. Az-Zumar ayat 22 yang diakhiri dengan kesimpulan yang barusan bahwa ghaflah itu ada 2. 1 ghaflah pikir, 2 ghaflah zikir. Itu. Perintah dari Allah juga 2, zikir dan mikir. Zikir dulu baru mikir kalau mau didahulukan. Dibarengkan mau bisa. Kalau mikir dengan zikir bisa. Kalau zikir dengan mikir enggak. Di dalam fikir harus ada zikir, tetapi di dalam zikir tidak boleh ada pikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumanya carana meluna sultan. Mikir terus. Moal nyambung eta. Moal usul kalau nah. Jadi zikir mah tidak boleh ada pikir, zikir toh itu. Tetapi kalau lagi mikir harus zikir. Karena ini mendownload informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir objeknya adalah Allah, fikir objeknya adalah alam. Enggak boleh dibalik. Kalau mikir objeknya adalah Allah, akan terjadi paralogisme kata mahasiswa. Tersesat berpikir sesat tanpa disadari. Itu kalau Allah dipikirkan. Lalu kemudian dunia dimasukkan ke zikir, ke kolbu. Kolbu ini tugasnya zikir, tetapi malah masukkan dunia, stres Pak.
Jadi semua ada fungsinya. Ini akal untuk mikir. Sebenarnya di sini juga akal teh kan ke sini karena otaknya di sini. Ya, akal untuk mikir, kolbu untuk zikir. Akal untuk mikir, objeknya alam dunia teh. Kolbu untuk zikir, objeknya Allah. Ini gak boleh kebalik. Kalau kebalik, milih antara dua. Kesesatan berpikir atau paralogisme, dan yang kedua stres dan lain sebagainya. Demikian. Selanjutnya, mangga barangkali ada tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan, bukan ada tanya jawab.